Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Markus. Diakanlah. Sekali peristiwa, datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus ke tempat ia sedang mengajar. Mereka berdiri di luar, lalu menyuruh orang memanggil Yesus. Waktu itu ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepada Yesus, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku?" Yesus memandang orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu, lalu berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah ibuku. Dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan." Dengan kata lain, barang siapa melakukan kehendak Allah, dia menjadi keluarga kerajaan Allah. Lalu apa saja itu kehendak Allah? Sebab sebagaimana Allah itu tidak kelihatan dan memiliki pemikirannya sendiri, kita tidak bisa mengetahuinya. Lalu apa saja kehendak Allah itu? Kehendak Allah kepada manusia ialah taat dan setia, mendengarkan, melaksanakan sabda-sabdanya, seperti Yesus Kristus, Anak Allah. Tuhan kita Yesus Kristus itulah perwujudan kehendak Allah. Oleh sebab itu, bagaimana Allah ketika Yesus dibaptis berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Maka kehendak Allah itu nyata terjadi pada Yesus Kristus. Yesus Kristus itulah perwujudan kehendak Allah. Maka kita diharapkan oleh Allah melakukan kehendaknya, berarti mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab kata-kata Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah sabda Allah. Nah, saudara-saudari yang terkasih, melakukan kehendak Allah berarti kita mendengarkan, mengikuti, dan melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab segala perkataan, segala sabda dan perbuatan Yesus Kristus itu sungguh adalah wahyu Allah. Firman Allah yang menjadi manusia. Dengan demikian, ketika kita melakukan, mendengarkan, mengikuti apa yang telah dikatakan dan dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah melakukan kehendak Allah. Dan sungguhlah Bunda Maria dan semua yang mengikuti Tuhan kita Yesus Kristus, semuanya itu adalah pelaku-pelaku kehendak Allah yang murni. Maka merekalah kita bisa melihat bagaimana Bunda Maria, oleh karena ketaatannya kepada sabda Allah, maka dia berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan." Dia sungguh taat dan setia kepada sabda Allah, Allah Bapa yang bersabda kepadanya. Dengan demikian,
Bunda Maria adalah pelaku kehendak Allah, maka nyatalah dia pun berkenan di hati Allah. Maka apabila kita semua melakukan kehendak Allah, yakni melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita pun berkenan di hati Allah Bapa. Banyak sekali kehendak Allah yang terjadi melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagaimana Tuhan kita Yesus Kristus bersabda, itulah kehendak Allah. Cintailah aku, kasihilah aku, terimalah dan makanlah. Itu semua adalah sabda dari Tuhan kita Yesus Kristus. Semua sabda Tuhan kita Yesus Kristus itu sungguh adalah kehendak Allah. Maka barang siapa berpegang kepada kehendak Allah, yakni sabda Tuhan kita Yesus Kristus, sungguh mereka semua itu berkenan di hati Allah Bapa dan menjadi keluarga kerajaan Allah.